Sahabat guru hebat, kembali bertemu dengan saya, Wayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat yang telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan cara mudah naik pangkat. Tetapi pada kesempatan ini, saya akan memberikan 3 bantuan yang mungkin akan membantu sahabat guru hebat semuanya, khususnya di minggu-minggu terakhir ini. Sahabat guru hebat tentu sibuk khususnya di dalam melakukan tugas pokok baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Oleh sebab itu, 3 hal yang akan saya coba berikan penguatan pada hari ini, itu yang pertama adalah terkait dengan penguatan tugas pokok dan kompetensi sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, serta yang kedua adalah contoh mudah menyusun latar belakang dokumen 1 yang mungkin sampai saat ini sahabat guru hebat dan kepala sekolah masih belum menyelesaikan atau belum ditandatangani oleh pejabat yang terkait. Kemudian yang ketiga adalah strategi untuk mudah melaksanakan supervisi akademik. Nah, sahabat muda, kita mulai dengan penguatan yang pertama. Saya akan mencoba melihat dari bahwa satuan pendidikan itu begitu penting, khususnya di dalam melaksanakan tujuan pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengoptimalkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan tentunya adalah berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis terhadap semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat sekitar. Nah, oleh sebab itu, maka tentu satuan pendidikan yang paling penting itu adalah bagaimana memberikan pemenuhan mutu kepada semua peserta didik yang dititipkan di sekolah menjadi tujuan masing-masing. Tentu aspek pentingnya adalah untuk dapat melakukan pemenuhan mutu di satuan pendidikan, maka apa yang menjadi tujuan itu betul-betul harus dibuat perencanaan, kemudian diimplementasikan, dan setelah itu dilakukan laporan pemenuhan mutunya. Nah, tentu yang menjadi fokus permasalahan saat ini itu adalah boleh diambil dari rapor mutu 2019, boleh juga masalah PJJ BDR, dan juga masalah implementasi penguatan pendidikan karakter yang terjadi di satuan pendidikan masing-masing. Tentu ini yang menjadi acuan mutunya adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan terjadi atau sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, tentu kita sepakat bahwa yang namanya pemenuhan mutu itu harus diawali dari diri kita sendiri. Setelah kita merumuskan mutu yang akan kita ingin capai di satuan pendidikan, maka tentu jangan lupa bahwa untuk pemenuhan mutu ini adalah dapat diwujudkan dengan apa yang disebut collaborative action. Kolaborasi bersama-sama untuk mewujudkannya, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator keberhasilan di dalam satu sekolah. Ketika apa yang disampaikan oleh Alvin Toffler ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa jangan sampai sekolah itu, unsur-unsur yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun juga peserta didik, harus terus untuk bukan hanya sekedar membaca dan menulis, ya. Artinya ketidakpahamannya itu bukan hanya kepada tidak berhasil membaca dan menulis, tetapi bagaimana
mulai dari guru, mulai dari kepala sekolah, harus betul-betul mengawali belajar, menghapus konsep yang salah, kemudian kembali untuk belajar dan terus belajar untuk mengembangkan konsep-konsep yang benar, maka ini menjadi sesuatu yang penting untuk diteruskan, dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, tentu kita coba lihat dari indikator keberhasilan. Mulai yang pertama, apakah buku 1, dokumen 1 sekolah itu sudah ditandatangani oleh jenjang pendidikan yang sesuai, SMA, SMK, SLB, itu oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Sudahkah Prota dan Prosem guru-guru ditandatangani oleh Kepala Sekolah? RPP Daring dan PPT yang sudah disiapkan, apakah juga sudah ditelaah oleh sekolah, kepala sekolah dalam hal ini? Tentu semua ini harus menjadi hal penting ketika sahabat guru semua mulai untuk melakukan pemenuhan mutu, baik itu dari aspek guru maupun dari aspek kepala sekolah. Nah, permasalahan kendala guru, khususnya di dalam pembelajaran daring, maupun luring yang disampaikan di satuan pendidikan masing-masing, ini penting untuk semua sahabat guru harus mulai melakukan adaptasi penguasaan teknologi untuk memilih platform pembelajaran, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Kalau sinkronusnya melalui Zoom Meeting dan Google Meet. Kemudian setelah memilih adaptasi dari platform yang ada, maka RPP dan PPT ini harus betul-betul disiapkan sehingga proses pembelajaran itu betul-betul bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan juga tujuan pembelajaran yang ditetapkan, mulai dari mengintegrasikan keterampilan abad 21, lalu sampai kepada sahabat guru hebat. Jangan lupa di dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu harus juga mengintegrasikan keterampilan belajar yang ada 8, nanti akan kita bahas, termasuk juga menggunakan pembelajaran itu menggunakan pendekatan akronim sukses, yaitu simple, unexpected, credible, kemudian konkret, emosional, dan storiesnya ini juga penting untuk dilakukan agar pembelajaran itu betul-betul siswa peserta didik kita berkembang potensinya secara optimal. Nah, tentu 3 faktor yang terlibat di sekolah itu harus betul-betul melakukan kolaborasi. Mulai dari kepala sekolah, mulai dari pengawas pembina, mulai dari guru. Ini betul-betul bagaimana antara kepala sekolah dan pengawas pembina betul-betul bisa memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru di sekolah, sehingga peran guru mulai dari melaksanakan tugas pokok dan kompetensinya itu betul-betul mampu mengoptimalkan potensi peserta didik yang dititipkan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, saya akan mulai dari penguatan terhadap tugas pokok dan kompetensi masing-masing 3 unsur yang terlibat mulai dari guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah. Di guru, yang paling penting itu adalah tugas pokok guru itu yang biasa saya singkat dengan istilah Dikjar Bing Rahtih Laisi, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Ini betul-betul menjadi kekuatan guru, didukung oleh pengembangan kompetensi yang singkat biasa saya sebut itu adalah PKS Prop 7322. Artinya pedagogiknya ada 7, kepribadiannya ada 3, sosialnya ada 2, dan profesionalnya ada 2. Nah, artinya ketika sahabat guru muda ditanya, guru semua ditanya, pedagogik itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 7, kepribadian berarti sudah ada di nomor 8, 9, dan 10. Lalu 11 dan 12 itu adalah aspek sosial. Kemudian di profesional itu adalah nomor 13 dan nomor
14. Nah, apa saja masing-masing semua itu tentu nanti akan kita lihat bersama. Tugas pokok kepala sekolah itu biasa saya singkat dengan istilah PINLATU, yaitu memimpin, mengelola untuk peningkatan mutu satuan pendidikan. Nah, sedangkan untuk kompetensi kepala sekolah itu biasa saya gunakan istilah adalah kemanakaususi, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Tentu kalau kita lihat, kompetensi guru ada 4, kompetensi kepala sekolah ada 5. Sedangkan di pengawas, kompetensi pengawas itu ada Kesuma dan Supak Evalid Bangsos, artinya kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan dan penelitian dan pengembangan serta sosial, didukung dengan tugas pokoknya yaitu mulai dari melakukan pembinaan, melakukan pemantauan, melakukan penilaian, melakukan pembimbingan dan latihan, serta melakukan supervisi. Artinya antara guru, kepala sekolah, kemudian pengawas, ini betul-betul adalah kompetensinya sudah maksimal ada di kepala sekolah, baru terakhir di pengawas pembina. Sehingga antara kepala sekolah dan pengawas pembina ini betul-betul bisa memberikan bantuan profesional kepada guru ketika guru betul-betul melakukan pembelajaran dengan tepat apabila kepala sekolah dan pengawas pembina telah melakukan bimbingan profesional. Nah, tentu di dalam aspek yang ingin kita berikan penguatan itu adalah saya menginginkan sahabat guru hebat semua mulai untuk kembali membaca dan memahami serta mengimplementasikan aspek-aspek yang dimulai dari kompetensi guru itu adalah diawali dengan pedagogik. Mulai dari mengenal karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, sampai kepada pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, lalu mengembangkan potensi, kemudian komunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir itu adalah penilaian dan evaluasi. Ini betul-betul harus menjadi kajian kembali untuk diingat kembali agar implementasinya pada saat proses pembelajaran di kelas itu betul-betul sudah tidak lagi menjadi kendala sahabat guru hebat semuanya. Nah, begitu juga pada aspek kepribadian. Kepribadian ini adalah cukup penting, terutama di dalam bagaimana guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat terhadap semua siswa, orang tua, dan teman sejawat itu betul-betul menunjukkan perilaku mulai dari sopan dan juga di dalam berbicara maupun penampilan. Nah, kemudian di aspek yang ke-9 itu menunjukkan pribadi yang dewasa, itu bagaimana guru, sosok guru ini mampu membagi pengalamannya dengan teman sejawat. Termasuk adalah mengundang guru lain. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi penekanan. Jangan sampai guru hebat semuanya takut untuk diamati oleh guru yang lain, dan termasuk juga tidak salah kalau guru yang lain juga memberikan masukan, termasuk yang bersangkutan nanti bisa melakukan juga hal yang sama kepada orang lain di dalam mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru ini betul-betul dihormati oleh peserta didik. Begitu juga di kepribadian yang nomor 10, yaitu etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Ini juga betul-betul mengharapkan agar kegiatan yang dilakukan di sekolah betul-betul produktif yang berkaitan dengan tugas dari guru hebat semuanya. Betul-betul dilakukan. Pada kompetensi sosial juga demikian. Dan yang cukup penting itu adalah pada kompetensi profesional. Yang paling pertama di profesional, bagaimana
sahabat guru semuanya, sahabat guru hebat ini harus betul-betul menguasai substansi materi, mulai dari struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Ini betul-betul harus dipahami, harus betul-betul dimengerti, sehingga betul-betul proses pembelajaran yang dilakukan itu betul-betul membantu kesulitan siswa, mampu mengoptimalkan potensi siswa, karena memang potensi kelebihan yang dimiliki oleh sahabat guru hebat semuanya, sehingga paham mana KD yang sulit, mana KD yang masih perlu optimal dipelajari. Dan setelah memahami konsep mapel yang diampu, maka langkah selanjutnya adalah sahabat muda, sahabat guru hebat semuanya betul-betul harus melakukan apa yang disebut dengan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman sendiri. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh sahabat guru semuanya, khususnya pengalaman yang begitu banyak dimiliki, tidak lengkap di dalam laporan-laporan yang dimiliki, sehingga sulit untuk melakukan poin berikutnya, yaitu yang namanya program pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang nanti ujungnya itu akan bermuara kepada peningkatan karir sahabat guru hebat semuanya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menguasai TIK, bagaimana beradaptasi dengan penggunaan platform pembelajaran daring maupun luring yang saat ini di pandemi COVID-19 ini betul-betul menuntut sahabat muda harus menguasai teknologi. Nah, tentu di guru profesional ini yang menjadi poin pentingnya adalah memahami materi, struktur, dan pola keilmuan itu dengan tepat, sehingga bisa melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, guru profesional, sahabat muda, sahabat guru hebat semuanya, untuk menjadi guru profesional maka penting pemahaman tugas pokok, dilanjutkan dengan keterampilan, 8 keterampilan mengajar, dan juga mampu menggunakan akronim sukses di dalam pembelajaran itu adalah sangat penting sehingga pembelajaran menjadi optimal. 8 keterampilan mengajar yang harus menjadi fokus sahabat guru hebat semuanya adalah membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, ini yang paling sering ditinggalkan, itu adalah bagaimana mengelola keterampilan bertanya agar jangan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu baru menunjuk nama peserta didik. Ini yang harus dirubah. Ajukan pertanyaan terlebih dahulu baru menentukan siapa yang akan ditunjuk. Begitu juga keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menyajikan materi pembelajaran, kemudian keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok, dan juga mengajar dengan kelompok kecil dan perorangan. Ini juga sangat mendukung sahabat muda, khususnya guru-guru hebat semuanya, itu bisa betul-betul optimal di dalam mengembangkan potensi peserta didik. Dan berikutnya tentu juga adalah bagaimana membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan penilaian itu betul-betul menjadi fokus kita semuanya. Nah, yang pertama di guru. Di berikutnya adalah penguatan kompetensi di kepala sekolah. Kepala sekolah, indikator keberhasilan dari kepala sekolah dari 5 kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, itu kepala sekolah betul-betul harus kembali membuka dari 35 indikator kompetensi ini. Penting untuk dipahami mulai dari kepribadian. Kenapa kepala sekolah itu harus kepribadian yang di awal? Kalau guru pedagogik yang di awal, maka kepala sekolah, sahabat guru hebat semuanya yang diangkat menjadi kepala sekolah, maka pertama kepribadian teladan inilah yang harus menjadi poin pentingnya. Ada 6 indikator. Kemudian manajerial ada 16, kemudian kewirausahaan ada 5, lalu supervisi ada 3, dan sosial ada 3. Kompetensi kepala sekolah
Yang pertama dari aspek kepribadian itu adalah berakhlak mulia, dan poin kedua itu adalah berintegritas. Bagaimana kepala sekolah harus betul-betul berintegritas kepribadian sebagai pemimpin. Teladan di sini yang menjadi fokus untuk bisa menggerakkan bagaimana mempengaruhi dari guru-guru, siswa, dan juga warga lingkungan sekitar sekolah untuk betul-betul bisa melakukan pengembangan sekolah, memimpin sekolah untuk pencapaian mutu yang telah direncanakan. Tentu di dalam aspek itu adalah mulai dari bagaimana di manajerial, menyusun perencanaan, kemudian melakukan pengembangan sekolah. Ini juga mengelola perubahan yang betul-betul ingin menggerakkan dan juga mempengaruhi dari guru-guru dan warga sekolah agar apa yang direncanakan, apa yang dirumuskan betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dilakukan pemenuhan mutunya sampai akhirnya bisa menyusun suatu laporan dan juga melakukan monef. Ini betul-betul menjadi aspek penting di manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah, khususnya mulai dari pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang menjadi aspek penting di dalam implementasi, baik itu aspek berbasis penerapan, berbasis TIK-nya ini betul-betul menjadi sistem informasi juga harus dikolaborasikan antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga pihak yang betul-betul terlibat, guru-guru harus dimiliki atau difungsikan perannya agar tujuan yang telah ditetapkan itu betul-betul optimal. Begitu juga untuk kewirausahaan, mulai dari menciptakan inovasi, bekerja keras, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses, sampai pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan. Ini betul-betul adalah 5 aspek penting di dalam potensi kewirausahaan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Dan juga aspek yang terakhir itu adalah kompetensi supervisi. Tentu di supervisi, bagaimana jadwal supervisi atau merencanakan supervisi itu dalam bentuk jadwal ini penting untuk dilakukan. Kemudian bagaimana supervisi akademik itu dilaksanakan. Dan juga menindaklanjutinya ini juga penting. Jadi mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian menindaklanjuti hasil supervisi yang biasa saya singkat dengan istilah prokusio bangwasbuh, ini harus betul-betul menjadi aspek penting. Dan juga di dalam aspek sosial tentu bekerja sama dengan pihak luar, berkolaborasi, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Ini termasuk memiliki kepekaan sosial, maka ini menjadi hal penting yang harus dilakukan di kegiatan-kegiatan kepemimpinan sosok dari kepala sekolah. Nah, berikutnya adalah penting bagi kepala sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah yang bisa kita lihat dari 3 aspek ini: pengelolaan kurikulum, kapasitas PTK, dan juga pelaksanaan supervisi guru. Nah, yang pertama, bagaimana sekarang pengelolaan kurikulum itu dilihat dari buku 1, dokumen 1 KTSP, buku 2, silabus, buku 3, RPP. Apakah ini sudah betul-betul sahabat guru hebat dan kepala sekolah telah melakukan penyusunannya dengan benar? Begitu juga dengan di aspek PTK, karena PTK ini adalah aspek yang penting. Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sosok yang penting di dalam memajukan sekolah. Begitu juga di dalam pelaksanaan supervisi guru harus betul-betul dilakukan kontrol agar guru betul-betul optimal di dalam mengembangkan potensi peserta didik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini
yang pertama saya akan coba lakukan itu adalah bagaimana memberikan cara mudah untuk membuat latar belakang pada dokumen 1 KTSP. Tapi sebelum itu, kita akan lihat KTSP adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan, ya, yang dibuat dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan aspek pengembangan KTSP itu adalah mengacu kepada struktur kurikulum dan juga pedoman implementasi kurikulum 2013 yang saat ini menjadi implementasi. Nah, oleh sebab itu, KTSP itu harus melibatkan berbagai aspek yang ada mulai dari komite, guru-guru, dan hasilnya itu adalah disosialisasikan ke warga. Di dalam dokumen 1 KTSP itu memuat tentang visi, memuat tentang misi. Visi adalah cita-cita bersama. Oleh sebab itu, karena cita-cita bersama yang nanti akan diwujudkan oleh warga sekolah, maka visi ini penting dibuat agar dipahami oleh semua warga, bukan hanya oleh kepala sekolah. Oleh sebab itu, upayakan rumusan visi harus simpel, harus sederhana, tetapi memuat aspek kemajuan yang ingin dicapai beberapa tahun yang akan datang di satuan pendidikan. Dan harus diingat, kalau terlalu panjang dan sulit diimplementasikan, ini lebih baik silakan ditelaah kembali, dilakukan revisi oleh warga sekolah. Yang kedua, misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari warga yang ada di satuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan juga begitu. Nanti akan dilakukan kurun waktu tertentu. Misalnya ada jangka pendek dan ada jangka menengahnya. Ini betul-betul harus dirumuskan. Nah, di dalam KTSP itu sendiri ada 3 dokumen, yaitu dokumen 1, itu adalah buku 1 KTSP, berisi sekurang-kurangnya ada visi, misi, tujuan, dan juga muatan pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan. Sedangkan di dokumen 2, yang disebut dengan buku 2 KTSP, itu berisi silabus, dan di dokumen 3 itu berisi KTSP, buku 3 KTSP yang memuat RPP. Dan yang keempat ini, buku 1 itu adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, buku 3 menjadi tanggung jawab guru-guru, dan buku 2 silabus itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu, berikut ini saya akan memberikan contoh ada bagaimana membuat latar belakang untuk dokumen 1 pada kurikulum SMA. Yang saya akan contohkan di sini adalah kurikulum SMA Negeri 1 Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan di KTSP yang kedua SMK yang akan saya tampilkan di sini adalah kurikulum SMK Negeri 2 Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Sahabat guru hebat, menyusun latar belakang pada dokumen 1, khususnya pada tahun pelajaran 2020-2021, maka aspek pertama yang harus diperhatikan itu adalah latar belakang. Di latar belakang, maka penting sahabat guru hebat semuanya dan kepala sekolah serta tim pengembang kurikulum harus memperhatikan bagaimana acuannya adalah kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini harus menjadi aspek penting untuk dimasukkan karena memang amanat undang-undang itu menginginkan atau mengajak semua yang terlibat di dalam pendidikan itu harus memperhatikan potensi pengembangan peserta didik, yaitu untuk menjadi insan yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berhalak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, lalu di kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka yang menjadi fokus yang harus dimasukkan itu adalah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Maka proses pembelajaran dari rumah itu dilaksanakan dengan mengacu ada 3 prinsip, mulai dari keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik harus dijaga. Kemudian kegiatan BDR dilaksanakan dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani. Kemudian BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Berikutnya juga bagaimana materi pembelajaran yang bersifat inklusif, aktivitas dan penugasan BDR dapat bervariasi. Lalu hasil belajar peserta didik selama BDR diberikan umpan balik bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Bahkan ada relaksasi penggunaan dana BOS itu dapat digunakan untuk pencegahan pandemi COVID-19 mulai dari penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh. Ini adalah latar belakang yang penting untuk dimasukkan di dalam dokumen 1 masing-masing, baik itu sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan juga di SLB. Ini sangat penting. Masuk juga ke Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian, itu juga sama, bertujuan untuk pelaksanaan bagaimana pelaksanaan belajar dari rumah BDR selama COVID-19. Mulai dari memastikan pemenuhan peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19, mencegah penyebaran penularannya, dan memastikan pemenuhan dukungan psikologi bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Sehingga dengan demikian, proses pembelajarannya dapat dilakukan mulai dari pembelajaran jarak jauh secara daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan bisa mengombinasikan tergantung dari kondisi di satuan pendidikan dan di wilayah masing-masing. Maka dengan demikian, 2 dari edaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu digabungkan dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Maka poin yang dapat diambil adalah satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau, zona kuning, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 harus betul-betul diikuti untuk boleh dilakukan tatap muka pada zona hijau. Sedangkan zona yang lain itu harus menggunakan pembelajaran daring yang betul-betul dengan semuanya, walaupun hijau, harus juga menggunakan protokol kesehatan. Begitu juga daring, betul-betul harus memperhatikan kesehatan lahir batin antara guru dan juga peserta didik. Nah, tentu yang berikutnya, setelah ada 3 peraturan dari kementerian, maka dilanjutkan dengan di edaran dari pemerintah provinsi masing-masing. Misalnya di Kalimantan Tengah ini gubernur sudah mengeluarkan keputusan nomor 421/75 Disdik tentang perpanjangan ketiga kegiatan belajar dari rumah. Namun di dalamnya itu ada protokol pendidikan kegiatan proses belajar mengajar SMA, SMK, SLB yang betul-betul menjadikan acuan
di dalam pembelajaran agar betul-betul satuan pendidikan mengikuti apa yang menjadi turunan dari semua peraturan. Nah, ini dapat dituangkan di dalam latar belakang, termasuk juga bagaimana sekolah sudah mengadaptasi surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud nomor 018/H/KR 2020 tentang KI dan KD. Itu harus betul-betul menjadi rujukan. KI KD pada masa pandemi dipersilakan kepada satuan pendidikan apakah mau menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum masa pandemi COVID-19 edisi khusus, atau dikombinasikan. Ini diberikan kewenangan penuh kepada masing-masing satuan pendidikan. Sehingga dari aspek tersebut silakan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk apa yang sudah berhasil dirancang, silakan dijabarkan di latar belakang. Misalnya ada kegiatan workshop, ada kegiatan sekolah akan menyediakan passcode maupun ID number untuk Zoom meeting, itu diatur agar guru-guru jangan sampai dibiarkan melakukan pembelajaran itu menggunakan aplikasi Zoom yang free, sehingga setiap 40 menit harus keluar, 40 menit keluar dan masuk lagi, sehingga konsentrasi guru-guru kita di dalam melaksanakan pembelajaran itu agak sedikit terganggu karena harus mengingatkan anak-anak masuk lagi, join lagi, kemudian keluar lagi. Dan ini harus bisa diantisipasi oleh sekolah, apakah dari dana yang dimiliki itu bisa untuk membantu mengadakan fasilitas Zoom yang berbayar sehingga pembelajaran itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, setelah latar belakang, maka tahap berikutnya adalah bagaimana membuat kondisi ideal. Kondisi ideal ini adalah mengacu kepada SNP, mulai dari standar lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, sampai kepada standar PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar Sarpras, standar berikutnya adalah kita masuk ke pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ini semua diambil di kondisi idealnya, termasuk juga standar budaya lingkungan sekolah. Dan dibandingkan sekarang ini dengan kondisi nyata. Kondisi nyata di masing-masing satuan pendidikan itu seperti apa? Tentu antara kondisi ideal dan kondisi nyata, ini kalau gapnya itu terlalu jauh, maka disinilah kontribusi dari satuan pendidikan untuk mengatasi permasalahan yang ada itu dirumuskan dalam rencana pemenuhan mutu. Kemudian setelah itu ada rencana aksi pemenuhan mutu dan ada laporan. Ini yang disusun dalam rencana kerja sekolah untuk dilakukan secara bertahap. Ini adalah latar belakang untuk jenjang SMA. Berikutnya, sahabat guru hebat semuanya, saya akan masuk kepada bagaimana membuat latar belakang pada dokumen 1 jenjang SMK. Nah, di pendahuluan bab 1 ini juga silakan tim pengembang kurikulum berinovasi, tetapi boleh juga menggunakan sama dengan yang di SMA, tetapi mulai dari, karena konsepnya adalah sama, kondisinya pandemi, maka mau tidak mau berkenaan dengan penyebaran COVID-19, ini sama, edaran dari kementerian. Yang pertama yang kita ambil itu adalah SE nomor 4 tahun 2020, dilanjutkan dengan SE nomor 15 tahun 2020 juga tentang penyelenggaraan BDR dari rumah, lalu dilanjutkan dengan keputusan bersama 4 menteri, itu juga dikutip, lalu dilanjutkan dengan edaran gubernur, ya, dan termasuk juga boleh menggunakan itu adalah surat keputusan lampiran kepala badan dan
Balitbank, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, itu juga bisa digunakan sebagai rujukan untuk menentukan KI dan KD. Dan untuk SMK itu digabungkan dengan Perdirjen yang khusus membahas tentang KI dan KD. Nah, sehingga dari yang mulai berbeda di SMK, ini adalah sekarang di kondisi ideal. Karena SNP untuk SMK itu mengacu pada standar nasional pendidikannya, itu mengacu pada Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang SNP. Nah, sehingga di standar kompetensi lulusan itu mulai lampiran 1 tentang standar kompetensi lulusan. Nah, di sini sudah berhasil kita rumuskan, yaitu standar kompetensi lulusan SMK yang dijabarkan dari profil lulusan itu adalah 1. Beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu memiliki kemampuan produktif. Ini yang penting, sesuai dengan bidang keahlian, baik untuk bekerja atau berwirausaha. Dan yang kelima adalah berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global. Ini SKL dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018 pada lampiran 1. Begitu juga untuk dilanjutkan bagaimana membuat standar isi khususnya di kondisi ideal. Kita ambil dari lampiran 2 yaitu standar isi. Penerbitan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan sekolah menengah kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, mendorong SMK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Nah, ini penting untuk diperbaharui, begitu juga di standar penilaian di lampiran 4, di proses lampiran 3, ya, standar proses. Lalu di seterusnya sampai standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana. Ini sampai pembiayaan. Dan lalu kita bandingkan dengan kondisi nyata yang ada di satuan pendidikan SMK masing-masing. Ini guru hebat semuanya. Maka di landasan hukumnya pun kita ikuti. Harus diganti juga, masukkan ke lampiran-lampiran yang ada, Permendikbud terutama dari 34, lampiran 1, 2, 3, 4, sampai 8. Ini betul-betul bisa digunakan menjadi poin penting untuk sahabat muda dan guru hebat semuanya harus mulai memikirkan deadline dari penandatanganan khususnya dokumen 1. SMA, SMK, dan SLB juga bisa menggunakan. Ini yang betul-betul bisa cepat untuk dilakukan perbaikan di sekolah masing-masing sehingga bisa dilakukan proses tanda tangan dan sah untuk diberlakukan. Itu cara mudah membuat latar belakang di dokumen 1. Nah, di berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan supervisi akademik. Inti dari pelaksanaan supervisi akademik itu adalah bagaimana mengoptimalkan bantuan profesional pengawas sekolah dan oleh kepala sekolah terhadap guru di satuan pendidikan masing-masing. Tentu prinsip dari supervisi ini yang harus betul-betul dipahami dulu. Bagaimana tujuan supervisi itu mulai dari prokusi Bangwasbu, prokusi, pengembangan profesionalisme, pengawasan kualitas, dan menumbuhkan motivasi. Ini yang paling penting untuk dilakukan sehingga antara yang disupervisi dan supervisor itu betul-betul melakukan pekerjaan itu dengan enjoy, dengan senang. Asal guru yang disupervisi profesional, yang belum profesional terus berupaya, terus mengembangkan mutunya, meningkatkan kompetensinya, penguasaan tugas pokoknya,
maka tentu akan bisa melakukan paling penting di dalam supervisi itu adalah maksimalkan manajemen pengelolaan waktunya agar pembelajaran itu dilakukan supervisi 45 menit, 40 menit, 30 menit pada jenjang masing-masing guru atau 90 menit. Manfaatkan untuk melakukan alokasi waktu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup 10% dan 10% itu ada di pendahuluan dan di penutup, sisanya 80% itu adalah di kegiatan inti. Nah, apa saja yang dilakukan di pendahuluan? Ingat, pendahuluan itu ada OMA, orientasi, motivasi, apersepsi. Itu yang paling penting. Lalu di kegiatan inti, hadirkan video pembelajaran, hadirkan alat peraga, hadirkan hal-hal yang membantu proses pembelajaran peserta didik. Maka supervisi yang dilakukan pasti akan memperoleh nilai yang maksimal dengan catatan, ya. Ada tayangan video, siswa diajak mengamati, lalu siswa yang menjawab pertanyaan diberi apresiasi, diberi penilaian proses. Guru mencatat pembelajaran itu betul-betul membawa buku, daftar penilaian ini penting. Jangan ke kelas tidak membawa buku daftar nilai, sehingga nanti akan lupa siapa yang telah merespon, siapa yang pasif, siapa yang betul-betul mendukung pembelajaran itu. Sehingga harus diberikan penilaian. Karena apa? Guru yang hadir ke kelas itu hanya ada 2 yang dilakukan. Yang pertama, mengajukan question, pertanyaan, atau dia memberi problem. Kalau guru hadir ke kelas memberikan question, pertanyaan, maka model pembelajaran yang dimunculkan itu adalah inquiry dan discovery. Sedangkan guru yang menghadirkan problem, maka model pembelajarannya jelas, yaitu problem based learning atau project based learning, yang nanti akan dioptimalkan dengan sains dan teknologi. Itu akan menghasilkan critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi sebagai muara dari keterampilan abad 21. Nah, di sini saya coba berikan juga langkah-langkah dari pembelajaran discovery learning ada 6, inquiry ada 5, lalu di project based learning itu ada 6 langkahnya, kemudian problem based learning itu ada 5. Langkah sintak ini harus betul-betul dikuasai oleh guru hebat semuanya, sehingga model pembelajaran yang dirancang betul-betul jangan mengikuti role compliance ini. Jangan selalu mengikuti aturan. Sekali-kali keluar aturan, tetapi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati, melakukan aktivitas dengan optimal. Jika ini sudah berhasil dilakukan, sahabat guru hebat sudah berhasil mengelola waktu dengan tepat sesuai dengan yang telah disepakati, lalu menghadirkan alat peraga media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta mengoptimalkan penggunaan TIK dan melibatkan peserta didik. Guru juga berhasil memotivasi siswa untuk terus semangat belajar dalam kondisi sulit, untuk pantang menyerah dan tetap gigih dalam keterbatasan untuk meraih prestasi. Maka ini sudah merupakan suatu keberhasilan yang telah diciptakan oleh sahabat guru hebat semuanya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sekarang merancang agar supervisi itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan mudah oleh sahabat guru hebat semuanya. Yang pertama, persiapkan prota, prosem RPP daring, dan juga PPT serta buku penilaian, alat peraga, media yang diperlukan sampai ke video pembelajaran. Setelah itu jangan lupa, ketika pembelajaran daring atau luring dilakukan, bagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Guru menayangkan
video pembelajaran yang sudah dipilih, siswa merespon tayangan video dan jangan lupa diberi penilaian proses. Lalu berikutnya, guru menerapkan model pembelajaran yang diterapkan, kemudian guru melibatkan siswa selama pembelajaran dengan menggunakan 8 keterampilan pembelajaran yang mengajar tadi yang sudah kita bahas di depan. Lalu jangan lupa juga guru mengajukan pertanyaan maupun guru memberikan permasalahan yang akan diselesaikan. Ini betul-betul sudah menggiring model pembelajaran yang akan digunakan. Lalu guru melakukan diskusi dengan melibatkan siswa, memanfaatkan alat peraga yang digunakan, memberikan apresiasi kepada siswa yang telah merespon pertanyaan, melakukan penilaian proses kepada siswa, dan juga bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Lalu yang terakhir juga guru membacakan siswa yang telah memperoleh nilai maupun yang belum, sekaligus memotivasi agar tetap semangat belajar. Tentu ini juga menyampaikan tugas untuk dibaca oleh peserta didik pada sesi selanjutnya, dan juga mengakhiri pembelajaran dengan menutup. Ini juga salah satu aspek penting yang guru hebat sudah mampu persiapkan, sehingga kurang lebih 1-16 ini yakin guru hebat semuanya pasti akan mendapatkan nilai yang maksimal dan jauh lebih dari sekedar mendapatkan nilai, yaitu potensi pengembangan diri dari sahabat guru semuanya betul-betul sudah optimal, berdampak bagi diri sendiri, bagi siswa, dan juga bagi orang lain untuk kemajuan sekolah dan masyarakat sekitar. Jadi kalau diminta untuk disupervisi, jangan menggunakan alasan-alasan berikut. 1, tidak bisa disupervisi karena lagi melakukan penilaian, atau beralasan sakit, atau lagi mabuk karena sedang hamil, sedang memberikan penguatan materi untuk mahasiswa PPL, belum menyusun RPP. RPP saya di laptopnya lagi rusak. Guru sedang mengikuti kegiatan MGMP hingga guru tidak hadir. Ini tentu akan membuat guru kita betul-betul perlu kebersamaan, kolaborasi, bagaimana melaksanakan supervisi itu dengan mudah. Inilah beberapa aspek penting yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga sahabat guru hebat semuanya betul-betul bisa merasa penguatan kompetensi dan tugas pokok. Lalu setelah itu sahabat guru hebat membantu tim pengembang, membantu kepala sekolah untuk menyusun dokumen 1, menyusun latar belakang dokumen 1, hingga siap untuk disupervisi. Maka ini adalah betul-betul cara-cara mudah yang bisa membantu sahabat guru hebat semuanya. Jika channel ini betul-betul membantu sahabat muda dan guru semuanya untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik, profesional, dan juga mampu melakukan PKB, maka penghargaan dan karir sahabat muda mulai dari proses naik pangkat dan juga hal-hal lain mudah-mudahan betul-betul bisa membantu, sehingga layak sahabat muda memberikan like dan subscribe di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.